Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri berbagai karunia Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Insya Allah kita sudah sering diingatkan agar kita berusaha mensyukuri berbagai karunia Allah. Karena kelompok syukur itu kelompok minoritas, bukan kelompok mayoritas. Orang-orang yang hendak bersyukur selalu dihadang oleh iblis dan setan. Selalu akan didatangi, dihalangi. Kata Al-Quran, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri. Dan iblis berkata kepada Allah saat itu, engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Dengan demikian untuk bersyukur itu memang perlu berjuang. Karena diakui atau tidak, Allah senantiasa telah melimpahkan berbagai karunia, nikmat, rahmat, berkahnya kepada kita. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan di Quran itu disebut Al-Kautsar, bukan katsir, bukan sekedar banyak jumlah, tapi juga banyak macam. Macamnya banyak, jumlahnya banyak. Macamnya nggak bisa dihitung, jumlah pada masing-masing macam itu juga tidak bisa dihitung. Al-Kautsar, bukan sekedar katsir. Kautsar itu ya artinya banyak, katsir itu ya artinya banyak. Kalau Al-Kautsar itu banyak bukan saja dalam jumlah, tapi juga banyak dalam macamnya. Tuh. Oleh karena itu kita patut berusaha terus menjadi hamba yang bersyukur. Kayak sore ini kita bisa sholat berjamaah maghrib di masjid. Kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi fashhadu bil imani. Kalau kamu melihat seseorang biasa ke masjid, biasa itu ya tidak sekali dua kali, ya biasa itu ya berulang kali sudah. Datang ke masjid, bersaksilah bahwa orang itu adalah orang beriman. Alhamdulillah kita mampu membuktikan sebagai orang beriman sore ini dengan kita mendatangi sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Itu mudah-mudahan kita terus diberi semangat oleh Allah untuk mendatangi masjid. Sebab banyak orang yang berimanlah yang akan berusaha memakmurkan masjid, sehingga di dalam hatinya itu selalu nempel yang namanya masjid itu. Mu'allakun fil masjid. Jadi dalam hatinya itu selalu melekat yang namanya masjid itu. Kita lanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu.
Pada pertemuan yang lalu kita bahas surat 47 ayat 19 yang berisi tentang perintah mengetahui, mengerti, memahami la ilaha illallah. Bukan sekedar mengetahui, mengerti terjemahan la ilaha illallah, tapi yang dikandung di dalam la ilaha illallah. Kemarin sudah kita bahas itu. Yang penting harus ngerti. Kemarin sudah kita bahas. Ada la, ada ilahun, ada illah, ada Allah di situ itu. Kita harus membuat ketetapan dalam wujud meniadakan segala jenis Tuhan dan menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang hak. Kemarin sudah kita sampaikan. Lalu makna ilahun itu apa kemarin? Ilahun itu al-ma'bud, yang disembah, sudah kita sampaikan kemarin itu. Intinya seseorang harus mengerti tentang la ilaha illallah. Bisa dikatakan kalau kita sudah asyhadu an la ilaha illallah itu harus mengerti. Syaratnya harus mengerti gitu. Bisa dikatakan begitu. Punya ilmu tentang la ilaha illallah. Jangan sampai salah. Kayak ia sudah berla ilaha illallah, ternyata bertentangan dengan la ilaha illallah. Kemarin juga sudah kita sampaikan cerita bagaimana sahabat Abu Hurairah saat ketemu sahabat Umar bin Khattab. Sudah kita sampaikan kemarin. Ya Pak ya itu ya. Sudah cerita itu. Sudah kita sampaikan itu. Itu semua mengandung pengertian betapa pentingnya makna la ilaha illallah untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk diketahui. Jangan sampai salah di dalam memahami. Sebab kalau salah itu fatal, karena la ilaha illallah itu dasar pondasi di dalam beragama. Kunci membuka diri seseorang menjadi muslim dan kunci membuka surga sudah kita sampaikan kemarin dengan la ilaha illallah. Sekarang berikutnya kita kaji surat 49 Pak, ayat 14. Yang nomor 2, setelah kita mengetahui, memahami, ngerti tentang la ilaha illallah, berikutnya adalah yakin. Yakin itu percaya dengan sepenuh hati. Itu yakin namanya itu. Tidak separuh. Nah, kita pakai ayat ini. Sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Enggak. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah sembuh. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nanti kita lanjutkan ayat berikutnya, Pak. Sekarang kita bahas berikutnya, bahwa orang itu harus yakin terhadap la ilaha illallah setelah memahami, mengetahui, mengerti. Nah, ayatnya di sini ini antara lain yang kita jadikan sebagai dasar untuk menetapkan orang itu harus yakin dengan la ilaha illallah setelah ia paham. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab Badui, kami beriman. Qul, katakan Muhammad kepada mereka. Ini kata Allah kepada Rasulullah, agar Rasulullah berkata kepada mereka orang-orang Arab Badui itu, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi berkatalah kamu semua, kami sudah menjadi orang Islam, kami sudah masuk Islam. Berkatalah begitu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, walamma yadkhuli al imanu, dan iman itu belum masuk, melekat, fi qulubikum, di dalam hatimu. Ini ayat pendahuluannya. Nanti akan dibahas ayat tentang yakinnya. Ayat ini menceritakan ada sekelompok orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu ada yang memanai orang Arab desa. Desa, Pak. Arab desa. Orang Arab yang lugu. Ya, Pak. Meskipun Badui itu sering diterjemahkan dengan orang Arab yang jadul, zaman dulu itu, Pak. Tidak ikut perkembangan. Ya. Tidak ikut perkembangan zaman. Kadang-kadang susah diatur, maunya sendiri, kadang-kadang begitu. Kasih rumah bagus nggak mau, hidupnya di atas gunung. Nah, itu orang Arab Badui. Mereka lugu. Kebalikannya Arab Hador Badui itu. Hador itu Arab yang sudah maju peradaban, atau orang-orang kota gitu bahasanya. Orang Arab kota ini enggak, orang Arab desa. Mereka masuk Islam, baru masuk Islam, orang-orang itu. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, kami sekarang sudah menjadi orang beriman. Tuh. Mereka berkata begitu kepada Rasulullah. Allah menurunkan ayat ini untuk meluruskan apa yang mereka katakan itu. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman loh. Jangan berkata kamu sudah beriman, kamu belum beriman. Tuh. Tetapi katakanlah kami sudah masuk Islam. Kamu berkata saja kami sekarang sudah Islam ya Rasulullah. Tapi jangan berkata kami sudah beriman. Berarti dalam hal ini antara Islam dan iman dibedakan oleh Rasulullah berdasarkan ayat ini, berdasarkan cerita dari ayat ini. Kenapa enggak boleh berkata kami beriman? Hanya berkata kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum melekat di dalam hatimu.
Para jamaah, dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Islam, iman itu punya porsi sendiri-sendiri. Kalau dibedakan, meskipun terkadang disamakan. Orang iman yang orang Islam ya orang iman. Kayak di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu muslim disamakan dengan takwa, disamakan dengan iman di situ itu. Dan banyak ayat yang semacam itu. Terkadang dibedakan kayak ayat ini. Ada Islam, ada iman, ada muslim, ada mukmin. Islam di sini lebih umum, iman lebih khusus. Islam di sini pokoknya orang itu mengaku beragama Islam, dibuktikan dengan bersahadat. Iman di sini berarti syahadatnya itu sudah melekat di dalam hatinya, namanya mukmin. Karena apa melekat? Yakin betul dengan ucapan, ungkapan, ikrar yang telah dinyatakan, dengan syahadat yang telah dinyatakan itu dalam ayat ini. Tuh. Kalau kita kaitkan dengan realitas seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, memang orang Islam itu ada yang disebut dolimul linafsi, ada yang disebut muktasid, tengah-tengah. Islam tapi banyak melanggar ketentuan Allah, banyak berbuat dolim, namanya dolimul linafsi. Ada yang tengah-tengah, berbuat baik iya, berbuat jelek iya, itu perintahnya dilaksanakan, larangannya dijalankan, namanya muktasid. Itu Islam, ada yang begitu. Tapi ada yang sabiqum bil khair, yang ada di dalam benak hatinya, pikiran dan hatinya berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan sekedar baik, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah itu. Kalau kita ikuti hasil penelitian Clifford misalnya, dulu beliau telah melakukan penelitian lalu membuat kualifikasi pemetaan kategori orang Islam di Indonesia, di Jawa, bukan di Indonesia, di Jawa. Lalu beliau membuat kategori, ini semua orang Islam ini. Yang pertama ada Islam abangan, Islam tapi abangan. Itu. Yang kedua ada Islam priayi. Yang ketiga ada Islam santri. Artinya Islam itu lebih umum. Ada yang abangan, ada yang priayi, ada yang santri. Menurut kategori yang dibuat oleh Clifford. Tuh. Maka Islam itu berkualifikasi, ono tingkatane. Profesor Syafi'i Ma'arif itu pernah mengatakan begini, sesungguhnya proses Islamisasi di Indonesia secara kuantitatif mencapai kesempurnaan, kuantitatif, tapi secara kualitatif belum. Sehingga ketika dikategorikan, ada yang membuat kategori seperti itu untuk orang-orang Islam di Jawa, abangan, tapi Islam. Nah, kayak begini tadi ini. Loh, Islam kok abangan? Ya karena pengetahuannya tentang Islam mungkin belum luas, belum banyak, belum mendalam. Keyakinannya juga belum begitu melekat, masih banyak ragunya.
sehingga menjadi abangan. Tuh, menjadi priayi. Tapi kalau Islamnya itu betul-betul Islam yang diyakini berdasarkan kebenaran ajaran Islam, disitulah melekat kebenaran ajaran Islam ini di dalam hatinya, sehingga menjadi keyakinan yang kokoh, yang kemudian diistilahkan dengan kaum santri. Tuh, nih. Jadi ayat ini membedakan antara iman dan Islam. Islam lebih umum, iman lebih khusus dalam ayat ini. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, oleh Nabi jangan berkata kamu sudah iman, karena orang yang baru masuk Islam disebut mu'allafa. Mu'allafa itu nanti hatinya ini digembirakan, sik gantung, imane lho sik gantung, Islami sik gantung, bisa-bisa lepas, bisa kembali. Apalagi kalau motivasi masuk Islam itu ya bukan karena keyakinan yang mantap, faktor-faktor X. Karena seorang perempuan supaya ia bisa mengawini perempuan itu, lalu ia mengikuti agama perempuan itu, nah ini ya Islam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi boleh jadi imannya belum melekat di dalam hatinya, sehingga dibedakan di dalam ayat ini antara Islam dengan iman. Iman lebih khusus. Iman itu adalah keyakinan yang sudah melekat di dalam hati. Allah sudah melekat, malaikat sudah melekat, itu kitab sudah melekat, Rasul sudah melekat, hari akhir sudah melekat, takdir sudah melekat. Itu iman namanya. Yang baru masuk Islam lalu berkata sebagai orang beriman, nah diluruskan oleh Rasulullah, kamu belum beriman tapi berkatalah kamu sudah masuk Islam. Karena iman belum masuk di dalam hatimu. Orang yang beriman dengan sepenuh hati itu namanya yakin. Namanya yakin, Pak. Yakin. Tuh. Yakin itu. Iman dengan sepenuh hati. Kalau hatinya begini ini ya full begini ini, Pak. Full diisi dengan keyakinan akan ketuhanan Allah, dengan keyakinan akan adanya alam akhirat dan lain sebagainya. Full, yang lain tidak akan masuk. Kalau ada yang lain yang bisa membuat keyakinannya goyah, itu aku ngaji nanti ayah sebentar ya. Okay. Ada telepon dari sepanjang soalnya Pak. Yang membuat iman menjadi goyah karena baru. Tapi kalau sudah lengket enggak, kokoh imannya. Itu namanya yakin. Makanya kalau kita ikuti teori para ulama usul fikih, orang itu kalau enggak percaya namanya kafir. Kemarin sudah kita sampaikan. Meskipun banyak orang yang keberatan disebut kafir, pokoknya enggak percaya akan kebenaran ajaran Islam ini namanya kafir. Tidak percaya kepada Al-Quran itu namanya kafir. Innalladzina kafaru. Bahkan wakadzabu bi ayatina. Walladzina kafaru wakadzabu bi ayatina. Mendustakan ayat-ayat kami itu namanya kafir. Tuh. Tapi kalau percaya namanya iman. Namun manusia itu memiliki keraguan. Bahkan dalam urusan dunia itu memang diperintah ragu dulu sebelum ada kepastian. Urusan dunia.
Sehingga betul-betul dipertimbangkan, diperhitungkan matang-matang berdasarkan keraguan. Bahkan di dunia akademik itu perlu ada penelitian, karena sebelumnya ada keraguan supaya ada kepastian. Tuh. Sehingga kalau penelitian itu penelitian kuantitatif, keraguan awal itu namanya hipotesa, yang nanti dibuktikan menjadi tesa, gitu. Benar tidak itu menjadi tesa. Sehingga manusia itu sesungguhnya punya namanya keraguan. Tapi dalam agama tidak boleh itu. Meskipun ada keraguan harus diupayakan tidak ragu dalam agama. Sehingga di surat Al-Baqarah yang pertama itu dikatakan dzalika kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu diragukan, harus yakin berarti. Nah, orang yang beriman itu disebut, orang yang percaya itu disebut beriman. Nah, tetapi karena manusia itu punya keraguan, kalau ia percaya tapi masih ada ragunya, dan bahkan ragunya itu lebih besar, itu disebut dengan wahmun. Disebut dengan wahmun. Tuh. Kalau ragunya 50-50 disebut dengan sakun. Sak. Durung mantep sak itu ya. Separuh percaya, separuh dereng. Temen tau ono siksa neraka itu. Temen tau ono swarga gitu. Atine mungkin pikirane, tapi ki atine wong bicara soal ragu iku ati kok. Tuh. Kalau percayanya lebih besar daripada ragunya, namanya don. Namanya apa, Pak? Don. Meskipun terkadang don itu diterjemahkan yakin. Seperti dalam surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Don itu diterjemahkan yakin. Tapi don itu yakin, masih ada sedikit keraguannya. Imannya lebih besar daripada keraguannya. Kalau percaya sepenuh hati itu namanya yakin. Sehingga ketika Allah menegaskan orang bertakwa itu orang yang percaya kepada yang gaib, kemudian ditutup terhadap akhirat, mereka itu yakin. Wabil akhiratihum yuqinu. Yakin. Percaya sepenuh hati. Ini penting. Nah, ayat ini menegaskan orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam lalu dikatakan belum beriman, itu artinya imannya belum sampai pada tingkat yakin. Tuh. Bukan tidak beriman itu lalu kafir, bukan, mereka bukan kafir, sudah Islam kok. Tapi imannya belum sampai pada tingkat yakin. Sehingga nanti kalau imannya sudah sampai pada tingkat yakin, masih ada teori tentang iman yang disebut yakin itu, ya, kata Imam Al-Ghazali, ada yang disebut ilmul yakin, ada yang disebut ainul yakin, ada yang disebut hakul yakin. Kalau Profesor Dr. Hamka dibalik tadi itu, ada yang disebut ilmul yakin, ada yang disebut hakul yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin.
Tapi kalau pada umumnya tidak tiga itu. Pada umumnya itu dimulai dari iman taklid, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, iman hakikat. Tuh. Sampai pada jam berapa pertanyaannya? Oke. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang Arab Badu itu bukan orang kafir, orang Islam, orang beriman, tapi imannya belum sampai pada tingkat yakin. Maka nanti akan kita lanjutkan dengan ayat 15. Mungkin ada yang didiskusikan, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak menyimpang sedikit. Monggo, nggih Pak. Saya punya teman. Ini dari kecil memang dari keluarga non-muslim. Setelah besar dia mempelajari agama Islam dan dia mengerti hukum-hukum dan ajaran Islam. Di dalam agamanya dia mengetahui bahwa Allah itu Tuhannya itu kok tiga, katakanlah Trinitas. Dia meyakini dengan agama Islam, tapi karena keluarga dia tidak bisa meninggalkan agamanya yang lain. Dia tetap melaksanakan agamanya, tapi meyakini agama Islam. Dia meninggalkan apa-apa yang namanya dengan agama Islam, tapi tetap beragama agamanya dia Islam. Bagaimana ini? Terima kasih. Nggih, sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini itu nanti akan kita lanjutkan. Setelah kita nanti membahas yakin, kita akan membahas ingkiyat nanti itu Pak. Nah dengan ingkiyat itu nanti akan bisa menjawab pertanyaan panjenengan terhadap teman itu. Tuh, ingkiyat itu artinya tunduk. Tuh Pak, belum cukup yakin Pak, tunduk nanti itu. Ada namanya ingkiyat itu tunduk. Saya tidak tahu ya apa yang sesungguhnya terjadi pada teman panjenengan. Katakan saja memang begitu pengakuannya ya. Berarti pertama dia sudah masuk Islam apa belum gitu saja Pak? Belum. Kalau belum itu berarti dia yakin berdasarkan akalnya Pak. Belum berdasarkan hatinya. Dan banyak yang begitu itu Pak. Orang-orang orientalis itu orang barat yang tidak beragama Islam, tapi melakukan studi belajar tentang Islam. Dan serius mereka belajar itu Pak. Mereka ada yang objektif, tidak punya tendensi apapun, apalagi benci terhadap Islam. Mereka netral. Mereka itu. Banyak yang mengatakan seperti itu Pak. Banyak. Dan saya itu pernah kok kuliah dapat dosen seperti itu. Namanya Profesor Karl Steinbring itu Pak. Lo bisa bahasa Arab Pak orangnya. Bisa ngaji Pak. Dan menerjemahkan Quran itu bisa. Menjelaskan itu bisa. Ketika ditanya, sampean itu sesungguhnya beragama apa sih gitu. Jawabannya, saya ini beragama apa ya gitu Pak jawabannya itu. Itu Pak gitu. Itu kalau bahasa Al-Ghazali, imannya masih bersifat akliyah. Belum berubah menjadi iman yang bersifat qalbiyah.
Itu begitu Pak, itu nanti. Nah itu nanti banyak hubungannya dengan hidayah Allah. Abu Thalib itu kurang apa Pak? Abu Thalib itu, tapi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu loh belum sampai belum. Bahkan sudah membantu perjuangan Rasulullah sampai mati itu loh, belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika nazak itu diajari oleh Nabi, ya ammi kul la ilaha illallah, tapi tidak bisa Pak mengucapkan. Apalagi di sekitarnya itu juga ada kerabat-kerabatnya, saudaranya yang masih belum muslim. Ayo melok Muhammad kamu, gitu, digitukan. Kamu akan tinggalkan Tuhanmu dah, begitu Pak. Sampai mati. Okay. Nabi kemudian kan curhat kepada Allah. Itu. Okay. Nggih, apa-apa. Orang-orang yang begini ini apakah masih bisa kita kategorikan sebagai orang kafir? Loh, kalau belum syahadat ya iya Pak. Kalau belum syahadat, kalau belum berikrar ya. Karena yang merubah itu ikrar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di dalam hadis dikatakan darahnya itu haram, itu loh Pak bahasanya Pak itu. Darahnya itu haram. Itu bahasa loh Pak. Bahasa. Artinya tidak boleh perang sesama mereka, tidak boleh saling membunuh sesama mereka, tidak boleh bertengkar sesama mereka, itu loh Pak. Bahkan mereka bersaudara, itu bahasanya kan begitu Pak. Tidak boleh itu. Jadi itu kunci masuk Islam. Kalau sudah syahadat ya nggak apa-apa. Ya seperti tadi yang saya sampaikan itu, para orientalis itu. Kalau belum syahadat ya seperti Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu punya peran besar dalam perjuangan Rasulullah saat itu, dan Rasulullah sadar bahwa masuk Islam atau tidak itu bukan semata-mata karena pengetahuan, juga karena hidayah kan gitu kan. Lalu Nabi menyampaikan permohonan saja kepada Allah agar siksa Abu Thalib itu diringankan. Dikabulkan permohonan itu sehingga ada namanya syafaat khusus untuk orang yang tidak Islam. Siapa? Abu Thalib. Tapi syafaatnya itu bukan membebaskan dia dari siksa, mengurangi siksa. Sampai digambarkan dalam hadis, siksanya itu ibarat orang dibakar sampai mata kaki. Cuma mendidihnya sampai otak. Itu. Apa doa? Mendidihnya sampai otak. Jadi kan bisa baca hadis Bukhari kok itu. Kalau ada kitab Lu'lu' wal Marjan itu bisa dibaca itu. Bab tentang syafaat. Lalu kemudian di situ antara lain juga dibahas syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib yang kemudian dikenal dengan syafaat khusus. Tuh, saya kira begitu. Okay. Orang tidak memuji Pak, sudah baik itu. Tinggal satu langkah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan biasanya orang yang sudah meyakini terlebih dahulu berdasarkan akalnya, lalu berubah keyakinan itu di dalam hatinya, lalu ia kemudian bersyahadat, itu lebih cepat Pak imannya itu. Berimannya itu lebih kokoh. Bahkan nanti pengetahuan agamanya itu lebih cepat dia bisa menguasai, dan itu banyak. Ada orang yang mulai lahir itu sudah muslim. Sampai umur sekian loh Islamnya ya seperti itu saja Islamnya itu. Tapi ada yang tidak. Lo masuk Islam itu lo baru. Tapi meskipun baru sekian tahun masuk Islam, pengetahuannya sudah seperti ini. Ada yang begitu Pak. Abu Hurairah itu 3 tahun masuk Islam sebelum Rasulullah wafat. Tapi di antara para sahabat
yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Nah, itu Pak. 3 tahun masuk Islam sebelum Nabi wafat. Ada yang begitu dan banyak panjenengan. Kalau panjenengan di sini dulu mendatangkan pendeta kan gitu ya Pak ya. Yang kemudian menjadi mubalek. Nah itu kan tidak mulai kecil lah Pak itu Pak. Dia itu nggak mulai kecil. Itu yang lebih cepat Pak itu. Nanti menjadi yakinnya lebih cepat itu, ingkiatnya juga menjadi cepat, makrifatnya menjadi cepat gitu itu. Tuh. Daripada mulai lahir sudah muslim tapi adem ayam saja, sebagai aku wis Islam ya wis lah gitu ya. Tuh. Saya kira begitu Pak. Oke. Masih ada yang lain? Sudah isya tak? Oke. Saya kira cukup. Nanti Pak diteruskan ayat 15 nanti ya minggu. Nanti kita teruskan ayat ke-15. Karena intinya ayat 15. Yang tadi itu masih pendahuluannya itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.